Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membreakdown salah satu trailer terpopuler minggu ini. Bersiaplah. Beberapa hari yang lalu, Doctor Strange: The Multiverse of Madness merilis trailernya di kanal YouTube. Kehadirannya cukup menggemparkan karena dirilis pada minggu kedua setelah perilisan Spider-Man No Way Home dan beberapa jam setelah penayangan episode terakhir dari series Hawkeye. Seolah-olah adanya pandemi virus corona sepertinya sama sekali tidak mengganggu timeline Disney Marvel untuk merilis film-film mereka. Doctor Strange sendiri akan dirilis pada Mei 2022 mendatang dan disutradarai oleh Sam Raimi. Keputusan Disney Marvel untuk memilih Sam Raimi sebagai sutradara merupakan keputusan yang tepat. Menurut rumor yang beredar, Doctor Strange: The Multiverse of Madness ini bakalan ada nuansa horornya gitu kan, dan Sam Raimi adalah orang yang expert di horor maupun superhero genre. Jika kalian ingat, balik lagi ke tahun 1980-an, Raimi adalah orang yang berada di balik The Evil Dead yang melegenda. Film horor tersebut dianggap sebagai salah satu film horor yang cukup berpengaruh di Amerika Serikat. Kemudian di tahun 2001, Raimi menyutradari film Spider-Man Universe Tobey Maguire yang kalian tahu lah ya, film tersebut mencetak rekor yang luar biasa untuk Sony Entertainment. Nah, dengan pengalamannya di horor maupun superhero, maka Sam Raimi adalah orang yang cocok menjadi sutradara untuk The Multiverse of Madness, jika memang benar filmnya akan bernuansa horor. Walaupun sebenarnya Kevin Feige selaku presiden Marvel sudah mengatakan bahwa film ini bukan horor yang emang beneran horor, tapi kita tidak sabar untuk melihat kejutan apa yang akan disajikan dalam film ini. Sebelum kita nonton filmnya yang dirilis 5 bulan lagi, mending kita nebak-nebak dulu nih kejutan-kejutan itu lewat breakdown Easter egg dari trailernya. Kita udah ngumpulin 9 Easter egg yang ada dalam film tersebut. Karena ini adalah konten breakdown, maka spoiler ahead. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia breakdown episode 2, Doctor Strange: The Multiverse of Madness. Nomor 9, soundbite yang cukup penting. Oke, jika kalian belum menonton film Spider-Man No Way Home, mungkin di sini akan ada beberapa spoiler dari film tersebut. Trailer Doctor Strange: The Multiverse of Madness dimulai dengan suara atau soundbite dari Wong. Don't cast that spell. It's too dangerous. Why? We tampered with the stability of space-time. Ya, itu adalah suara Wong yang memperingatkan Stephen Strange untuk tidak menggunakan mantra itu. Tapi menariknya, soundbite tersebut sebenarnya tidak ada dalam film No Way Home. Justru ada dalam trailernya, dalam trailer No Way Home. Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. Jadi sepertinya dialog Wong yang memperingatkan Strange untuk tidak menggunakan mantra itu berasal dari deleted scene film No Way Home. Atau kemungkinan besar, soundbite tersebut merupakan dialog yang akan kita dengar dan lihat dalam film The Multiverse of Madness. Lebih lanjut, kita juga mendengar dialog. We tampered with the stability of space-time. Dialog ini tidak merujuk pada satupun adegan dalam No Way Home, justru merujuk pada kejadian yang ada dalam Avengers, yang pada saat itu Stephen Strange menjelaskan mengenai time traveling dan finger snap pada Peter. Ini menarik karena Stephen Strange dari awal sudah mengetahui bahwa time travel bisa mempengaruhi stabilitas dari space-time. Lilin dan bahaya multiverse. Setelah itu kita melihat kamera panning dan memperlihatkan sebuah lilin yang apinya mati tertiup angin. Nah, scene ini sepertinya berhubungan dengan scene trailer tersebut ketika Wanda melakukan semacam ritual atau meditasi di sebuah altar. Dan ini juga bisa menjadi petunjuk besar mengenai villain tersembunyi dalam filmnya. Kita akan bicarakan villain ini nanti. Tepat setelah scene ini, terdapat sebuah soundbite lagi di mana Stephen Strange mengatakan bahwa multiverse adalah sesuatu yang hanya sedikit kita ketahui. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Nah, line ini juga sebenarnya berasal dari trailer Spider-Man No Way Home.
Coba kalian perhatikan. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Nah, dialog ini benar-benar sangat berarti bagi Stephen Strange, mengingat bahwa dia pernah memasuki sebuah ruang multiverse oleh Ancient One dalam Doctor Strange pertama. Lebih lanjut, dalam scene tersebut, Ancient One sempat menyindir Stephen. Jadi, ketika MCU membicarakan mengenai multiverse, itu tidak hanya membicarakan dua planet yang terhubung atau paralel. Itu juga merujuk pada multiple lapisan dari reality yang bahkan hukum fisikanya tidak sama dengan apa yang ada di dunia kita. Multiverse itu sangat luas. Dan Stephen Strange diberi kesempatan oleh Ancient One untuk melakukan tour multiverse tersebut. Dia berkeliling ke dimensi yang gelap. Dia benar-benar tahu bagaimana bahayanya sebuah multiverse jika ritmenya terganggu. Nomor 7, jam tangan. Later on the trailer, kita melihat jam tangan yang sudah kelihatan rusak. Seperti yang kita tahu, itu adalah jam tangan miliknya sebelum dia menjadi Doctor Strange alias penyihir. Namun ada yang menarik nih guys, pola pecahan kaca di jam tangan tersebut ternyata mirip dengan simbol Dormammu. Jika kalian melihatnya dengan seksama, dalam scene ini terdengar suara dentingan jam tersebut yang semakin lama semakin keras. Ini merujuk pada tema besar yang paling diangkat dalam Doctor Strange, yaitu tentang waktu. Dan lebih dari itu, jika kalian merenungkan Doctor Strange lebih dalam, film ini memperlihatkan Stephen Strange yang akhirnya belajar bagaimana ia harus menghargai waktu, bahwa waktu itu adalah sesuatu yang terbatas dan dia harus menghabiskan waktunya untuk memberikan bantuan pada orang lain yang membutuhkan. Ingat gak sih, Strange pas waktu belajar kan agak sombong, arogan gitu kan. Kemudian ia mendapat semacam nasihat dari Ancient One bahwa kesombongan yang dia miliki adalah penghambatnya untuk belajar. Ancient One juga memberi nasihat bahwa kematian adalah sesuatu yang memberi makna pada kehidupan, dan waktu adalah sesuatu yang sangat singkat. Lebih lanjut, Doctor Strange dalam final battle-nya melawan Dormammu menggunakan konsep waktu untuk mengalahkannya. Jadi, scene yang memperlihatkan jam dan diiringi dengan suara dentingan benar-benar memiliki banyak penafsiran. Seperti yang kita ketahui, jam tangan tersebut merupakan pemberian dari Christian dan hancur saat dirampok ketika ia melakukan perjalanan menuju kamar Taj. Jam yang hancur itu bisa jadi merupakan sebuah simbolisasi akan keterikatannya dengan kehidupan lamanya yang hancur jika ia tetap mempertahankan sebuah pribadi yang arogan. Selain itu, kita melihat dalam scene berikutnya, Stephen Strange melihat refleksi dirinya sendiri dari kaca jam tangan yang hancur itu, dan bisa saja ini merujuk pada kemunculan Stephen Strange yang jahat, alias Strange Supreme, yang diperlihatkan di bagian akhir trailer ini. Jam tangan rusak ini juga banyak orang yang menginterpretasikan sebagai rusaknya multiverse. Nomor 6, Baron Mordo. Selanjutnya, kita mendengar suara Baron Mordo yang memperingatkan Strange bahwa penyalahgunaan mantra tersebut akan mengakibatkan sebuah konsekuensi atau hukuman. Jika kalian ingat, Mordo adalah guru yang mengajari Strange di film pertama. Tapi di ending credit scene film tersebut, Mordo nampak akan menjadi seorang villain di mana ia berambisi untuk memberantas penyihir. Karena menurutnya, terlalu banyak penyihir di dunia ini. Tapi kayaknya nih guys, dia bukanlah Mordo yang sama dengan ending credit scene di film Doctor Strange pertama. Soalnya yang kita lihat, Mordo yang ada dalam trailer tersebut nampak ingin bekerja sama dengan Strange. Dan kalimat yang diucapkan terdengar seperti permintaan maaf. Hal ini sedikitnya agak memberikan petunjuk bahwa mungkin saja dalam film ini akan menghadirkan varian Stephen Strange dari universe lain beserta karakter-karakter lainnya. Nomor 5, Sanctum Sanctorum. Oke, selanjutnya kita melihat Doctor Strange berjalan di Sanctum Sanctorum. Tapi tempat tersebut nampak rusak dan kumuh. Sepertinya itu adalah Sanctum Sanctorum lain yang berada di universe yang lain, dan universe itu tuh emang kayak udah rusak banget. Beberapa detik setelah itu kita melihat lebih banyak shot dari lokasi yang sama, bahkan di salah satu scene kita melihat Strange melihat tangan seseorang di pegangan tangga yang mungkin saja itu adalah Strange Supreme. Pada bagian ini, Strange juga bilang bahwa dirinya tidak menginginkan kejadian seperti ini. Dialog tersebut mengimplikasikan bahwa Stephen Strange kita atau yang ada di universe lain memang bertanggung jawab akan rusaknya multiverse. Nah, di sini ada salah satu shot yang cukup menarik, yaitu ketika Stephen berdiri menyentuh jendela di Sanctum Sanctorum yang sudah rusak. Ini bisa saja mengindikasikan bahwa kekuatan yang akan merusaknya akan datang menemuinya. Nomor 4, Quick Shot.
Dalam trailer ini kita melihat beberapa quick shot yang bikin penasaran, sama halnya dengan trailer pada umumnya. Pertama, kita melihat Stephen berada di jalanan dan background di belakangnya memperlihatkan kota yang crowded, orang-orang berlarian dalam kepanikan. Shot ini sepertinya akan berhubungan dengan shot ketika Stephen harus berhadapan dengan monster bertentakel yang kita lihat di bagian akhir trailer tersebut. Dan lebih dari itu, dalam quick shot ini kita melihat Wanda yang mengeluarkan kekuatan lewat tangannya. Nah, yang paling menarik dari quick shot ini adalah kita juga melihat Christine yang mengenakan gaun pernikahan. Tapi dalam shot ini dia tidak menikah dengan Stephen Strange. Justru kita melihat dia ada di bangku tamu. Dan jika kalian perhatikan lebih detail, di samping Stephen adalah dokter lainnya yang juga dulu sempat bekerja dengan Stephen dalam Doctor Strange pertama. Dalam film pertama, memang Stephen diperlihatkan sebagai sosok yang sulit menunjukkan kasih sayang. Dia memang menyayangi Christine, tapi hal itu sulit untuk ia ungkapkan. Sebaliknya, dalam series What If, Stephen terlihat sangat menyayangi Christine dan ia tidak kesulitan dalam menunjukkannya. Adegan di mana ia kehilangan Christine, kita bisa melihat bagaimana Stephen sangat mencintainya. Jadi, acara pernikahan yang kita lihat dalam trailernya pasti sangat menyakitkan untuk Stephen. Nomor 3, America Chavez. Kalian mungkin tidak mengenal orang satu ini, tapi jaketnya yang memiliki lambang bintang sedikit mengingatkan kita pada Kapten Amerika. Ya, perkenalkan dia adalah America Chavez yang menurut komiknya dia termasuk ke dalam Young Avengers. Young Avengers sendiri sudah diperkenalkan dalam beberapa film dan series MCU Phase 4 sejauh ini. America Chavez adalah remaja yang memiliki kemampuan bisa menjelajahi multiverse dengan kekuatannya. Kita masih belum tahu banyak apa yang akan dilakukannya dalam film ini. Namun ada beberapa orang di luar sana yang berteori, scene yang memperlihatkan seseorang dengan ponytail ini berada dalam kekuatan yang dibuat oleh America Chavez. Kita lihat saja nanti. Nomor 2, Wanda. Selanjutnya kita melihat Wanda yang dimintai bantuan oleh Stephen. Pada awalnya kita kira Stephen akan menjenguk Wanda atas kejadian yang dia alami dalam series WandaVision. Berhubungan dengan multiverse juga, tapi Doctor Strange sama sekali tidak datang untuk membantunya. Terakhir kali kita melihat Wanda adalah ketika dia berada dalam remote cabin jauh di alam bawah sadarnya. Sementara bentuk astralnya sedang mempelajari The Super Evil Book, The Darkhold. Ingat, buku tersebut yang meramalkan bahwa Wanda yang akan menghancurkan dunia. Kemudian Wanda mendengar suara anak-anaknya. Dalam trailer Doctor Strange sendiri, Wanda nampak memiliki sebuah kebun, mungkin dengan kekuatannya dan bereksperimen untuk membuat sebuah kehidupan yang mungkin dilakukan untuk mengembalikan anaknya. Stephen meminta bantuan pada Wanda karena mungkin Wanda pernah mengalami serangkaian kejadian gangguan multiverse sebelumnya. Elizabeth Olsen sendiri pernah mengatakan dalam sebuah interview bahwa karakter Wanda bisa melakukan perjalanan antar universe. Jadi ya, begitu, Stephen bisa meminta bantuan Wanda untuk mencari sumber permasalahan dari multiverse yang terjadi dalam film Doctor Strange kedua ini. Sedangkan dalam komiknya sendiri, Wanda termasuk ke dalam Nexus Beings. Menurut Marvel Glossary, Nexus Beings adalah makhluk yang langka. Dia bisa mempengaruhi probabilitas, peluang, begitupun dengan aliran waktu. Dalam serial Loki, Nexus Being adalah seseorang yang bisa membuat realitas alternatif. Beberapa orang percaya bahwa motivasi Wanda membantu Strange bukan hanya untuk memperbaiki multiverse, tapi juga mencari anaknya. Sebelum masuk ke nomor 1, pastikan kamu untuk menekan tombol like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mengetahui info perfilman paling update. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Nomor 1, obsesi Wanda yang membuatnya menjadi villain. Masih tentang Wanda, dalam serialnya dia terobsesi untuk menyelamatkan anak-anaknya. Nah, dalam film ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, dia akan kembali melakukan hal yang sama. Ingat gak, dalam trailer Doctor Strange, Wanda nampak memiliki tanda hitam di bawah matanya. Bukan karena kurang tidur, tapi tanda tersebut kalau dipikir-pikir mirip beberapa villain lainnya, seperti Strange Supreme, Caecilius, dan para pengikutnya. Apakah kalian juga berpikir hal yang sama? Sepertinya, Wanda telah mencapai The Dark Dimension, tempat yang melebihi waktu. Alam bawah sadarnya pergi ke sana untuk mencari anak-anaknya ketika mereka menghilang.
Ini yang membuat sebagian orang berpikir bahwa Wanda justru akan menjadi villain atau masalah dalam Doctor Strange 2 ini. Later on the trailer, kita melihat ledakan di kamar Taj yang mungkin juga disebabkan oleh meditasi yang dilakukan oleh Wanda. Kemudian Strange nampak mengangkat suatu kekuatan di Sanctum Sanctorum yang sudah hancur, yang terlihat itu seperti kekuatan Wanda yang chaos atau kacau. Atau mungkin saja pada saat itu Stephen sedang memperlihatkan pada Wanda bahwa dia juga bisa mengendalikan kekuatan itu. Namun sepertinya tidak juga karena itu terlalu berbahaya. Kemudian Strange yang satu ini mengeluarkan sebuah tentakel dari tangannya. Sama seperti yang dilakukan oleh Supreme dalam What If. Dan monster yang kita lihat di jalanan New York dikenal dengan nama Shumagorath. Pada dasarnya dia adalah iblis yang sudah sangat kuno dan ada di beberapa reality yang berbeda. Oke guys, itu dia 9 easter egg yang cukup penting dalam Doctor Strange The Multiverse of Madness. Apakah kalian menemukan easter egg lainnya? Jelaskan teori kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode Nontology Channel berikutnya.